Bayangkan sebuah negara runtuh bukan karena tank atau peluru, tapi karena kaset. Bagaimana mungkin sebuah rekaman suara bisa menjatuhkan seorang raja? Dalam video ini, kita akan menyusuri bagaimana kaset-kaset berisi khotbah mampu mengguncang kekuasaan Syah Iran hingga melahirkan revolusi besar. Cocok untuk Anda yang penasaran bagaimana suara bisa lebih berbahaya dari senjata. Sebelum kita memasuki ke dalam kisah revolusi, mari kita memahami dulu situasi Iran pada tahun 1970-an. Iran saat itu dipimpin oleh Muhammad Reza Pahlavi yang dikenal sebagai Syah Iran. Beliau menjalankan program ambisius bernama Revolusi Putih, sebuah modernisasi besar-besaran yang mencakup reformasi agraria, pemberdayaan perempuan, dan industrialisasi. Namun, modernisasi ini memiliki sisi gelap. Ketimpangan ekonomi melebar, budaya tradisional terkikis, dan kelompok agama merasa terpinggirkan. Di balik gemerlap pembangunan, suara ketidakpuasan perlahan membara. Oh ya, sekedar informasi, Syah itu sendiri adalah gelar raja dalam bahasa Persia. Nah, kita akan bahas bagaimana sebuah benda sederhana yaitu kaset yang mungkin kini kita anggap kuno tapi mampu mengubah sejarah sebuah bangsa. Ada satu trik cerdik di balik penyebaran kaset ini yang akan kita bongkar di akhir video nanti. Meskipun Syah terlihat kuat, masyarakat bawah dan para ulama semakin gusar. Ketidakpuasan meledak pada dua titik, yaitu kesenjangan sosial. Syah sendiri dikenal memperkuat polisi rahasianya yang bernama Safak, sebuah badan intelijen yang terkenal kejam dalam mengawasi dan menindas oposisi. Banyak orang hilang begitu saja hanya karena berani mengkritik. Akibatnya, ketakutan tumbuh di mana-mana, tapi juga diam-diam membangun perlawanan. Di tengah tekanan ini, muncullah seorang ulama karismatik bernama Ruhollah Khomeini. Beliau sangat kritis terhadap Syah dan modernisasi ala barat yang diterapkannya. Namun, Khomeini diasingkan, ia tinggal di luar negeri jauh dari rakyatnya. Bagaimana beliau tetap bisa hadir di Iran? Nah, inilah kunci revolusi, yaitu menggunakan kaset. Para pendukung Khomeini merekam ceramah-ceramah beliau, lalu mendengarkannya diam-diam ke seluruh Iran. Kaset itu kemudian disalin, disebarluaskan, diperdagangkan di rumah-rumah, di pasar-pasar, bahkan di masjid-masjid. Teknologi kaset saat itu yang sederhana dan mudah digunakan menjadi alat propaganda yang sangat efektif. Bisa Anda bayangkan di tengah represi, ribuan suara melawan tiba-tiba terdengar di mana-mana? Setiap kaset berisi kritik tajam terhadap Syah, ajakan untuk bangkit, dan penguatan nilai-nilai keagamaan. Tidak seperti surat kabar atau media yang bisa disensor, kaset bergerak dari tangan ke tangan, nyaris tidak terdeteksi. Seiring waktu, efek pola salju terjadi. Rakyat mulai berdemonstrasi, pemogokan terjadi di berbagai sektor. Ironisnya, kaset yang hanya berisi suara jauh lebih mematikan daripada ribuan pasukan bersenjata Syah. Pernahkah Anda bayangkan satu kaset kecil yang hanya bisa memuat 60 menit rekaman mampu menumbangkan puluhan tahun kekuasaan? Sulit dipercaya bukan? Tapi inilah kekuatan suara. Nah, disinilah ketegangan Iran semakin membara. Pada saat memasuki tahun 1978, satu demi satu kasus besar meletus, mempercepat runtuhnya kekuasaan Syah. Mari kita bahas beberapa peristiwa pentingnya. Pada tanggal 8 September 1978, ribuan demonstran berkumpul di lapangan Jaleh, Teheran. Mereka menuntut pengunduran diri Syah dan menolak modernisasi yang dianggap merusak nilai-nilai Islam. Pemerintah menyatakan darurat militer dan tentara segera dikerahkan. Sayangnya, tanpa peringatan, pasukan menembaki massal secara brutal. Ratusan orang tewas dalam satu hari itu. Insiden ini dikenal sebagai Black Friday atau Jumat Hitam dan menjadi titik balik setelah hari itu. Hampir mustahil ada kompromi. Rakyat Iran tidak lagi hanya menginginkan reformasi, mereka menuntut revolusi total. Bayangkan, hanya karena berkumpul untuk menyuarakan keinginan, ratusan nyawa melayang dalam hitungan jam. Setelah Black Friday, hampir semua sektor penting di Iran melakukan mogok besar-besaran. Para pekerja di industri minyak, yaitu tulang punggung ekonomi Iran, ikut bergabung. Bayangkan,
Iran saat itu adalah salah satu eksportir minyak terbesar di dunia. Tiba-tiba kilang-kilang minyak berhenti beroperasi. Pemasukan negara anjlok, dunia internasional pun mulai panik karena harga minyak melonjak. Situasi ini membuat posisi Syah semakin rapuh. Tanpa uang dari minyak, pemerintahannya seperti tubuh tanpa darah. Kemudian, pada 19 Agustus 1978, sebuah bioskop bernama Cinema Rex di kota Abadan dibakar saat penuh penonton. Tragisnya, pintu-pintu sengaja dikunci dari luar. Lebih dari 400 orang tewas dalam tragedi ini. Awalnya, pemerintah menyalahkan kelompok agama ekstrim, tapi masyarakat curiga, yaitu banyak bukti menunjukkan bahwa agen-agen pemerintah mungkin saja terlibat untuk membenarkan tindakan keras terhadap oposisi. Tragedi ini memperdalam rasa benci rakyat terhadap Syah dan mempercepat mobilisasi massa. Setiap bulan demonstrasi semakin besar, jumlahnya bukan lagi ratusan atau ribuan, tapi jutaan orang memenuhi jalanan. Para demonstran membawa foto Khomeini, melantutkan yel-yel anti-Syah, dan menyerukan pembentukan negara Islam. Uniknya, para demonstran ini tetap berusaha menjaga kedisiplinan. Banyak dari mereka berbaris rapi, pria dan wanita terpisah, sambil membaca doa bersama. Ini memperlihatkan keadaan dunia bahwa perlawanan ini bukan sekedar kemarahan liar, tapi gerakan ideologis yang terorganisir. Pada akhirnya, setelah berbagai tekanan politik, ekonomi, dan sosial, Syah tidak punya pilihan. Pada tanggal 16 Januari 1979, Muhammad Reza Pahlavi beserta keluarganya meninggalkan Iran. Secara resmi alasannya untuk berobat, tapi semua tahu ia kabur. Saat itu, suasana Iran penuh campur aduk. Ada yang bersorak gembira, ada yang menangis haru, ada pula yang takut akan kekacauan lebih lanjut. Namun satu hal pasti, era Syah telah berakhir. Tak lama setelah Syah meninggalkan Iran, pada tanggal 1 Februari 1979, Ayatollah Ruhollah Khomeini kembali dari pengasingannya di Prancis. Pulangannya menjadi momen bersejarah, disambut lebih dari 3 juta orang yang memadati bandara. Suasana penuh euforia, lautan manusia meneriaki yel-yel revolusi, mengarak Khomeini bagaikan pahlawan yang pulang membawa harapan baru. Dalam pidato pertamanya di tanah air, Khomeini dengan tegas menyatakan, "Saya akan membentuk pemerintahan Islam baru berdasarkan keinginan rakyat." Kata-kata itu menggelegar, mengguncang fondasi kekuasaan lama. Beberapa minggu kemudian, monarki yang telah berkuasa selama ribuan tahun dihapus secara resmi. Sebagai gantinya, lahirlah sebuah negara baru, yaitu Republik Islam Iran. Nah, mungkin ini bagian yang kalian tunggu. Bagaimana tentang trik penyebaran kaset yang sangat cerdik? Begini penjelasannya. Pendukung Khomeini menggunakan metode yang disebut taqiyah, yaitu taktik menyembunyikan identitas atau niat dalam situasi berbahaya. Konsep taqiyah dalam budaya Syiah berarti boleh berpura-pura untuk keselamatan dalam keadaan terancam. Mereka berpura-pura loyal kepada Syah di depan umum, tapi di balik layar justru mengedarkan kaset dan menghasut massa. Trik ini membuat perlawanan bawah tanah bertahan cukup lama tanpa terdeteksi secara serius. Bahkan beberapa kaset dikamuflasekan sebagai kaset musik populer agar lolos dari pemeriksaan. Kadang kekuatan paling dahsyat bukan datang dari senjata atau kekuasaan, melainkan dari ide dan suara yang menyusun ke hati manusia. Revolusi Iran membuktikan sebuah suara kecil bisa merobohkan kerajaan besar. Maka hati-hatilah dengan apa yang Anda dengar, karena kata-kata bisa mengubah dunia. Mohon maaf jika ada informasi yang kurang tepat atau kesalahan yang disampaikan. Jika Anda ingin menambahkan perspektif lain, saya sangat terbuka untuk diskusi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya dari Titik Pembahasan. Terima kasih.